Shalom. Kita tahu kalau bohong itu dosa. Itu gimana? Dengan kebohongan kecil yang tidak berbahaya, atau yang biasa kita bohong putih itu, yang hanya sedikit mengutarakan kebenaran. Apakah bohong putih itu penting atau tidak berbahaya? Bagaimana jika mengatakan yang sebenarnya justru menyakiti orang? Nah, itu akan kita bahas kali ini di Truth is Fun. Berbohong itu didefinisikan sebagai membuat pernyataan yang tidak benar dengan maksud menipu. Bohong putih adalah pernyataan yang tidak benar, tapi biasanya dianggap tidak penting karena tidak menutupi kesalahan serius. Kebohongan putih bersifat menipu, tapi juga bisa bersifat sopan atau diplomatis pada saat yang sama. Bisa jadi kebohongan bijaksana yang diucapkan untuk menjaga perdamaian dalam suatu hubungan. Bisa jadi kebohongan ini bisa bermanfaat seolah-olah menguntungkan orang lain. Bisa jadi kebohongan kecil untuk membuat diri sendiri terlihat lebih baik di beberapa bidang. Nah, selanjutnya, beberapa kebohongan putih itu umum terjadi. Misalnya, berbohong tentang usia seseorang atau ukuran ikan yang lolos. Kita tuh hidup di dalam masyarakat yang membiasakan kita untuk berbohong dan mengatakan bahwa dalam banyak situasi kebohongan itu bisa dibenarkan. Sekretaris menutupi bos yang tidak ingin diganggu. Penjual melebih-lebihkan kualitas produknya. Pelamar melebihkan resume atau CV-nya. Alasannya adalah selama tidak ada yang dirugikan atau hasilnya baik, kebohongan kecil itu tidak apa-apa ya. Nah, memang benar kalau beberapa dosa itu mendatangkan konsekuensi yang lebih buruk daripada, dan memang benar bahwa berbohong kecil tak akan memiliki dampak serius yang sama seperti misalnya membunuh seseorang. Tetapi semua dosa sama-sama menyinggung Allah dan ada alasan yang baik untuk menghindari berbohong kecil. Yang pertama, keyakinan bahwa berbohong kecil itu bermanfaat berakar pada gagasan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Jika kebohongan menghasilkan sesuatu yang dianggap baik, maka kebohongan itu bisa dibenarkan. Namun, kecaman Allah terhadap kebohongan di dalam Amsal 6 ayat 16-19 tidak mengandung klausul pengecualian, termasuk bohong putih. Nah, selain itu siapa yang mendefinisikan kebaikan yang kian dihasilkan dari kebohongan? Seorang penjual mungkin berbohong kecil yang menjual produknya satu hal yang baik baginya, tapi bagaimana dengan pelanggan yang dirugikan? Nah, berbohong kecil untuk bersikap bijaksana atau menjaga perasaan seseorang itu juga merupakan hal yang bodoh ya. Seseorang bisa konsisten berbohong untuk membuat merasa nyaman,
pada akhirnya akan terlihat seperti apa adanya, yaitu seorang pembohong. Mereka yang menggunakan kebohongan kecil itu akan merusak kredibilitas mereka juga. Kebohongan kecil itu cenderung menyebar, itu mengucapkan lebih banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan awal adalah prosedur standar, dan kebohongan tersebut secara bertahap menjadi semakin tidak kecil. Mencoba mengingat kebohongan apa yang diucapkan kepada siapa juga, memperumit hubungan dan membuat kebohongan lebih lanjut menjadi lebih mungkin. Mengucapkan kebohongan kecil untuk menentukan diri sendiri tidak lain adalah keegoisan. Kata-kata yang dimotivasi oleh kesombongan itu, maka itu kita jatuh dalam godaan. Maka itu hati-hati ya. Kebohongan kecil sering diucapkan untuk menjaga perdamaian, seolah-olah mengatakan kebenaran akan menghancurkan perdamaian. Namun Alkitab menyajikan kebenaran dan perdamaian sebagai yang ada bersama-sama. Dalam Sakarya 8 ayat 19 dikatakan, kasihlah kebenaran dan damai sejahtera. Orang yang mengungkapkan kebohongan kecil percaya bahwa mereka mengucapkan kebohongan karena kasih. Namun, Alkitab menyuruh kita di dalam Efesus 4 ayat 15 untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Jadi, terkadang kita mengatakan kebenaran itu tidak mudah, bahkan bisa sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengatakan kebenaran. Bersikap jujur itu berharga di mata Tuhan, seperti yang dikatakan di Amsal 12 ayat 22. Dan hal ini takut akan Tuhan. Lebih jauh lagi mengatakan kebenaran bukanlah sebuah syarat, sebuah perintah. Bersikap jujur tentang setan, yaitu bapak dari segala pendusta, seperti yang katakan di Yohanes 8 ayat 44. Bersikap jujur itu menghormati Tuhan yang adalah Allah kebenaran, seperti yang dikatakan di Mazmur 31 ayat 5. See you and God bless you.